Dulu, gue paling gak kuat yang namanya rasa bosan. Menurut gue rasa bosan adalah musuh gue. Kalau misalnya gue lagi gak tahu harus berbuat apa, maka solusi buat gue adalah nonton video YouTube Shorts. Gue scrolling video short dari satu video ke satu video, nggak mencari lucu, tapi lebih ke mencari gimana caranya agar waktu itu terlewatkan. Mungkin gue niatnya cuma 1 jam doang, tapi nggak nyangka ternyata udah 3 jam lewat, sisanya scrolling doang. Dan setelah gue selesai scrolling, mungkin terpikirkan untuk relapse. Gue selalu nanya ini ke gue, lu hari ini ngapain aja, Fen? Kerjaan apa yang telah lu lakuin hari ini? Apakah ada hal produktif yang sudah lu lakukan hari ini? Budi menganggap bahwa bosan adalah sebagai suatu hal yang bisa dia syukuri. Budiman merasa bahwa dengan merasa bosan, dia bisa peka akan segala hal. Budi menggunakan waktunya dia sesuai dengan tujuannya dia. Dia tahu prioritas apa yang harus dia lakukan. Gue ngerasa ada banyak banget anak-anak muda zaman sekarang yang kebingungan harus berbuat apa ketika lagi bosan. Seakan satu-satunya jalan, dan hanya jalan itu saja, adalah relapse. Dia nggak ngerasa horny, dia kagak ngerasa lagi butuh, dia juga kagak lagi ngerasa kesepian, enggak juga. Dia hanya relapse karena sekedar bosan. Bayangin, gue lebih mending lakukan dosa daripada gue ngerasa bosan. Gue ngerasa itu bener-bener di titik yang, dan gue yakin juga mendengar kalimat gue aja, kalian juga kayak sedih dengan diri kalian sendiri, kecewakan diri kalian sendiri. Flatline atau istilah lainnya, kalau misalnya kalian di titik flatline, kalian mungkin akan aware dengan sekitar. Suara mobil, suara motor, udara, AC, karena mungkin kalian lagi gak ada kegiatan. Dan gue tahu masa-masa flatline itu bagaikan musuh kalian. Kalian gak suka berada di posisi dimana seakan-akan hidup kalian gak ada naiknya, dan kalian akan mencari substitute apapun yang kalian bisa lakukan untuk merasa hidup itu bermakna atau hidup itu menyenangkan, walaupun itu dengan dosa. Di video ini gue bakalan memberikan solusi buat kalian bagaimana caranya jadikan flatline itu sebagai sahabat. Jadikan flatline itu sebagai hal yang bisa kalian syukuri. Jadikan flatline itu sebagai kesempatan buat kalian untuk mengenal diri kalian lebih dalam lagi. Karena mungkin kalau misalnya gue tanya ke kalian, kapan terakhir kalian gak ngapa-ngapain? Bener-bener gak ngapa-ngapain. Bukan nonton YouTube sambil gak ngapa-ngapain, bukan. Bener-bener gak ngapa-ngapain. Mikir tentang diri kalian sendiri, mikir tentang achievement kalian, mikir tentang perasaan kalian. Bagaimana perasaan kalian seminggu ini, apakah menyenangkan, apakah menyedihkan? Hal yang bisa kalian lakukan adalah nomor 1, meditasi. Mungkin kalian bosen kenapa gue bilang meditasi terus, tapi kalian bayangin seperti ini. Orang sukses, Steve Jobs, atau artis-artis siapapun, Mark Zuckerberg, siapapun itu, nomor top 1% itu ngelakuin meditasi. Dan meditasi itu gratis. Meditasi itu gak menguntungin siapapun, cuman diri lu sendiri doang. 2, gunakan waktu bosan itu sebagai hal yang kalian bisa syukuri. Jadi kalau misalnya let's say kalian baru pulang dari rumah teman, itu pasti dopaminnya lagi naik-naiknya. Terus ketika kalian tiba sampai di rumah, boom, kalian gak tahu harus ngapain. Kalian seakan bosen banget. Kenali diri kalian. Kenapa ya gue bisa ngerasa empty banget? Kok gue ngerasa kesepian? Kok gue ngerasa hati gue kayak kosong, gak ada apa-apa ya? Mungkin kalian bisa mikir, oh iya mungkin sedih, but that's okay gitu loh. Gue yakin gue dan diri gue sendiri bisa melewati ini, bisa melewati tahap ini. Banyak banget yang gue lihat, kayak orang-orang bilang cari kegiatan lain, mungkin main catur, join komunitas ini, komunitas itu gitu. Ketika lagi flatline datar, nonton video motivasional gitu ya. Tapi menurut gue itu kalian bukan mengatasi masalah,
tapi hanya lari dari masalah. Dan kalian akan menggunakan itu sebagai baseline kalian, sebagai default attack kalian. Oke, kalau misalnya gue di posisi bosen, gue bakalan cari video. Nggak taunya ketemu video yang mungkin seksi dan akhirnya relapse. Bukannya itu udah terbiasa, bukannya kalian setiap hari ngerasain itu.